baik, Smart Viewers. Selamat datang kembali di Sore-Sore Seru. Seru banget, dan masih sama Nathan, Nela, dan juga komunitas Historia Indonesia. Yes, oke. Nah, tadi kita udah sempat sharing-sharing juga mengenai keresahan masing-masing, begitu kan. Nah, kalau buat ngomongin ke depannya juga nih, kalau keresahan tadi juga udah disebutkan, sekarang kita ngomongin mengenai harapannya, begitu. Mungkin dari Kak Rosi dulu ya. Kak Rosi, menurut kakak nih, harapan ke depannya untuk para muda-mudi ini, entah dari generasi Z Pemuda atau di generasi Indonesia. milenial atau generasi yang akan datang, harapannya untuk pembelajaran histori Indonesia bagaimana? Ya, oke. Kalau berbicara harapan ya, yang pasti mungkin ini harapan semua para pelaku sejarah gitu, bahwasanya semoga di tahun-tahun yang akan datang itu para muda-mudi termasuk saya, angkatan muda-mudi yang baru gede lah atau ABG lah, itu bisa gitu tahu tentang sejarah, minimal tahu deh gitu. Ketika pemuda itu tahu, otomatis akan timbul rasa penasaran. Nah, ketika timbul rasa penasaran, nah itu pasti akan timbul yang namanya rasa cinta gitu. Jadi emang ada step by step-nya. Iya, gitu. benar. Nah, jadi ibaratnya sejarah itu sebenarnya asik kok kalau misalnya kita mau mempelajari sedikit tentang sejarah itu apa gitu. Apalagi Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno bilang bahwasanya bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Jadi ketika kita mau dianggap sebagai bangsa yang besar, ya otomatis kita harus menghargai jasa para pahlawan kita dengan cara kita bisa mempelajari sejarah-sejarah beliau, ngambil nilai-nilai yang telah beliau ajarkan dulu gitu. Nah, otomatis itu kan yang ada di sejarah gitu. Jadi harapannya ya pengedukasian sejarah gitu baik dari pemerintah maupun masyarakat itu bisa, negara yang besar itu ya nggak akan susah lagi, karena syarat yang menjadi utama negara besar itu adalah negara yang tahu atau paham tentang sejarah dari negaranya masing-masing, kayak gitu sih. Mungkin Pak Coki akan menambahkannya, Pak. Ya. Baik. Jadi memang kalau kita melihat apa yang dipraktekkan di Amerika Serikat ya, bagi mereka yang ingin diterima menjadi warga negara Amerika Serikat, mereka harus melalui proses bukan hanya naturalisasi tapi juga wawancara. Wawancara ini bukan hanya mengetahui mengenai bendera Amerika Serikat, lagu kebangsaan Amerika Serikat, tapi mereka akan diwawancara sejauh mana pengetahuan mereka mengenai sejarah berdirinya Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa negara besar seperti Amerika Serikat saja menerapkan indikator wawasan calon warga negara naturalisasi mereka dari seberapa besar pengetahuan sejarah si calon warga negara Amerika Serikat. Nah, kalau kita, sepengetahuan saya, untuk menjadi warga negara Indonesia, misalnya ada sejumlah pemain sepak bola, atlet sepak bola asing yang dinaturalisasi, itu yang ditanya hanya lagu kebangsaan, bendera. Tapi kalau ditanya mengenai sejarah, belum sampai ke situ. Artinya itu harus dimulai dari hal-hal dari pemerintah sendiri, dari seluruh pemangku kepentingan. Ini saya mengambil contoh ini seperti ini, maksudnya untuk menunjukkan bahwa untuk menjadi warga negara suatu negara, seseorang itu harus memiliki bekal pengetahuan sejarah bangsa itu, negara itu. Itu menunjukkan betapa pentingnya sejarah dalam praktek kehidupan bernegara dan bangsa. Artinya kalau kita mengharapkan anak-anak muda kita untuk tertarik pada sejarah, tentunya bagaimana kita membuat materi sejarah ini, baik pelajaran maupun pengetahuan sejarah ini menarik. Karena apa? Karena ada dimensi
hal-hal yang membuat orang ingin tahu, ya. Jadi saya tadi menggunakan istilah some sort of mystery, jadi semacam misteri, jadi hal-hal yang belum diketahui. Kemudian yang kedua, kalau anak muda pada generasi ini dibekali ilmu sejarah atau khususnya sejarah Indonesia yang mumpuni, tradisi-tradisi dan aspek budaya Indonesia akan tetap terjaga selaras dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi perkembangan teknologi saat ini begitu dinamis, begitu cepat, tapi segera dikuasai oleh anak-anak muda kita, mereka semangat. Tapi sampai seberapa jauh anak-anak muda kita ini berusaha mengetahui mengenai sejarah bangsanya. Nah, itu tidak sedinamis bagaimana mereka menguasai atau berusaha menguasai perkembangan teknologi yang ada. Jadi banyak anak-anak generasi muda yang begitu ada perkembangan, oh ini ada ini nih. Waktu dulu ya ada muncul akun Instagram, Twitter, Instastory, mereka langsung berlomba-lomba untuk ingin mengetahui cara menggunakannya, memanfaatkan akun-akun itu untuk untuk mempromosikan diri mereka dan yang lain-lain. Tapi bagaimana dengan sejarah? Nah, ini kenapa sejarah ini seperti terasa akan tersisihkan? Karena peran media juga. Contohnya stasiun televisi yang ada di saat ini di Indonesia. Ada sekitar 9 atau 10 stasiun televisi swasta. Yang dulu itu saya ingat beberapa tahun yang lalu ada stasiun televisi swasta yang membuat program acara mengenai sejarah. Jangan melupakan sejarah atau apa gitu ya. Tapi saya melihat akhir-akhir ini sudah sangat jarang TV swasta memuat program sejarah yang ditayangkan secara reguler atau secara berkala. Ini sangat disayangkan, padahal melalui siaran televisi swasta ini memang akan tersampaikan gitu pengetahuan sejarah. Jadi ini memang tantangan bagi kita semua ya, Mas Nathan, Mbak Nelly. Jadi kalau kita bicara mengenai ini, memang harapan saya kita tahun 2045 itu kan Indonesia akan berumur 1 abad ya, 100 tahun. Betul. Kita mengharapkan akan dihasilkan generasi emas Indonesia. Itu sudah jelas pemerintah Indonesia sudah mencanangkan dalam sejumlah undang-undang ya, mewujudkan generasi emas Indonesia yang sadar akan sejarah, sadar akan budaya. Namun itu akan kesulitan diwujudkan apabila generasi emas Indonesia itu tidak mengetahui sejarah gitu. Padahal sejarah dan kebudayaan itu merupakan fondasi dari patriotisme dan nasionalisme bangsa. Jadi semangat kejuangan dan semangat kebangsaan. Ya ini yang makanya KHI selalu berusaha membuat kegiatan menarik, minat sejarah pada masyarakat, termasuk generasi muda. Tujuannya adalah apa? Karena memang visi dan misi KHI ini adalah untuk membangun nasionalisme dan patriotisme Indonesia di kalangan masyarakat kita gitu ya. Dan ini yang kami akan terus berupaya, bukan hanya secara sendirian KHI, namun juga menyadarkan juga mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, masyarakat sejarah Indonesia untuk membuat agar sejarah ini bisa menjadi lebih menarik. Karena kita ini sekarang sudah pada tahun 2020, kalau target kita ingin mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045, masih ada 25 tahun lagi. Bagaimana kita bisa mewujudkan generasi emas yang nasionalis, yang patriotis, itu tentunya merupakan kewajiban kita semua di sini. Bukan hanya saya dari mewakili generasi kolonial, tapi juga Mas Rosi mewakili generasi milenial dan teman-teman di sini semua yang alhamdulillah sudah sadar mengenai pentingnya sejarah dan budaya. Begitu, terima kasih. Amin, pasti Pak. Itu dia. Nah,
Tadi kan Pak Coki juga sempat ngebahas tentang acara dan kegiatan dari KHI. Boleh dong diomongin atau misalnya dijelasin ke kita juga apakah ada acara yang akan datang untuk dari KHI di kedepannya dengan keadaan yang serba online ini? Boleh, Kak Rosi? Oke, kalau acara KHI nanti mungkin yang akan datang ya, pasti kita akan ada yang namanya pelatihan anggota baru. Itu yang udah join aplikasi gitu. Nah, nantinya pelatihan itu per bulan itu ada gitu. Jadi nanti bagi anggota yang aktif sama pelatihan, itu nanti akan kita ada rewardnya. Rewardnya tadi sudah saya sebutkan, itu saldo. Entah itu saldonya itu bisa berupa GoPay dan lain sebagainya gitu. Terus ada kita yang namanya webinar gitu. Nah, mungkin kalau saat ini mungkin yang lebih efektif ya acara webinar gitu, karena kita juga masih dianjurkan untuk tetap di rumah gitu. Lalu di KHI sendiri juga ada yang namanya quotes atau yang namanya itu Today It's History. Nah, nantinya per hari itu kita akan update kira-kira peristiwa apa sih yang ada di hari itu. Nah, gitu ya. Nantinya include-nya itu bagi teman-teman atau masyarakat yang masih belum tahu dengan hal itu akan menjadi tercerahkan gitu pikirannya gitu dengan adanya acara yang namanya Today in History kayak gitu. Dan nantinya dari beberapa acara kayak gitu nanti diharapkan nih semakin banyak para pemuda-pemudi yang mulai mencintai sejarah gitu, apalagi sejarah merupakan mata pelajaran yang paling membosankan lah bagi anak-anak sekolah karena lebih banyak narasinya gitu. Dan kita harapkan dengan edukasi seperti ini secara perlahan, secara step by step itu anak-anak muda seperti saya itu bisa lebih mencintai sejarah itu tuh apa kayak gitu. Mungkin itu sih. Kalau segi programnya. Dia menambahkan kalau boleh Mas Nathan, Mbak Nelly, apa yang disampaikan oleh Kak Rosi. Jadi KHI itu selalu secara berkala mengadakan diskusi daring ya atau webinar. Jadi misalnya seperti ngobrol bareng sejarah NGOBS itu dan patriot.is.me ya. Nah, ini announcement-nya, pengumumannya atau publikasinya selalu kami muat di akun Instagram KHI, Komunitas Historia Indonesia. Jadi supaya teman-teman yang menonton acara ini bisa memfollow akun Instagram KHI, akun Twitter dan akun Facebook. Dan melalui akun KHI ini, kalau teman-teman memfollow nanti akan ada pemberitahuan dari waktu ke waktu mengenai acara ngobrol-ngobrol bareng sejarawan mengenai berbagai isu terkait sejarah, kemudian patriotisme. Dan biasanya yang menjadi narasumber adalah anggota keluarga dari saksi sejarah atau dari pahlawan nasional yang bisa menceritakan bagaimana orang tua atau famili mereka berkiprah dalam melawan kolonialisme atau dalam perjuangan melawan kolonial pada saat itu. Ini menarik. Jadi kalau ingin mengikuti kegiatan-kegiatan KHI, salah satu contohnya selain mendownload aplikasinya adalah dengan memfollow akun IG KHI. Mantap. Karena di setiap saat nanti akan ada pemberitahuan mengenai webinar atau diskusi daring yang seperti tadi kami sampaikan, NGOBS, ngobrol bareng sejarah, dan patriotisme atau patriotisme. Ya, patriotisme. Patriot adalah saya gitu. Ya, terima kasih. Kita segala jenis sosmed ada ya? Ada kok. Kita segala jenis sosmed tuh ada. KHI juga punya TikTok loh. Wah, Nathan kesukaannya nih. Kayaknya kalau TikTok. Yang pasti boleh bukan iya. Boleh di kalau ID-nya itu TikTok KHI itu ada yang namanya Komunitas Historia. Nah, mungkin bisa di-follow.
Lalu kita Twitter juga ada yang namanya itu Info Historia, dan mungkin sosial media yang tadi disebutkan itu bisa mewadahi informasi-informasi yang ada di KAI untuk diposting untuk supaya bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Dan baru-baru ini kita pas 17 Agustusan kemarin itu kita ada yang namanya upacara virtual. Ada upacara virtual. Iya. Nah, mungkin baru sebagian orang pasti baru tahu upacara virtual itu acara apa sih. Dan itu kita benar-benar kayak upacara gitu. Jadi kita benar-benar gerek bendera gitu, dan intinya itu secara virtual melalui Zoom meeting ini gitu. Dan yang menjadi pembina upacaranya atau pemimpin upacaranya itu ada Kang Asep sendiri sebagai founder, lalu pembinanya itu ada anak dari proklamator kita itu, anak dari Muhammad Hatta, itu Ibu Muti Hatta. Jadi sebenarnya masih banyak sih program-program yang ada di KAI gitu. Mungkin sering berjalannya waktu, bagi teman-teman yang mau follow Instagram dipersilahkan, karena rata-rata kita ngeposting acara tuh pasti melalui sosial media kayak gitu. Oke. Nah, itu dia ya. Buat teman-teman smart viewers yang lagi nonton juga, itu tadi udah disebutkan berulang kali itu ada sosial medianya, semua platform itu Ada juga TikToknya juga sampai TikToknya juga ada. Buat teman-teman bisa langsung aja cek terus, dan juga join ya untuk teman-teman, ada di aplikasinya, langsung aja download. Itu pokoknya segala macam informasi buat teman-teman ketika masuk akan dapat banyak banget. Oke, thank you banget ya untuk ngobrol-ngobrol pada hari ini. Kita Pak Coki dan Kak Rosi udah Terima banyak banget kasih udah informasi meluangkan yang di-sharing-sharing. waktunya. Ya, sama-sama Daniela. Iya, pokoknya mudah-mudahan ke depannya pasti untuk dari kegiatan-kegiatannya ini akan berkembang terus, dan tentunya seperti yang baru-baru aja inovasi yang dilakukan adalah tadi udah diceritakan adalah bentuk modelnya aplikasi. Wah, jarang-jarang ini dari aku pribadi Iya, memang benar-benar. menemukan komunitas yang sampai mengeluarkan aplikasi sendiri untuk model semacam contohnya adalah rekrutmen begitu. Oke, thank you. TikTok. Mas, dan TikTok juga. Itu dia. Nah, oke, buat smart viewers, pokoknya buat teman-teman langsung aja cek ke sosial medianya. Minggu depan kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang tentunya seru juga. Akhir kata gue Nathan pamit. Naila pamit, dan juga Pak Coki dan Kak Rosi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.